Buat pecinta film Transformers 2007, ini adalah figur yang harus lo punya. Ini adalah figur Ironhide M06 dari Black Apple yang sebenarnya ada third party ya, bukan license. Dan Black Apple ini adalah company yang bikin Optimus Prime detail banget dan mirip banget kayak di CGI-nya, tapi bisa transform. Kalau mau reviewnya bisa di sini nih. Nah, kali ini di depan gua udah ada yang versi Ironhide-nya. Padahal sebelum Black Apple itu udah sempet di ban atau gimana gitu, nggak tahu ceritanya. Pokoknya sempet nggak bisa rilis lagi gitu ya, karena udah ditangkep ceritanya. Tapi ternyata nggak tahu gimana, mereka tetap bikin lagi dan juga kali ini versi Ironhide. Ini udah sempat ditis-tis di internet dan para fans Transformers pasti sudah menggila melihat ini ya, karena ayo dong rilis. Akhirnya dirilis juga. Dan ini dia boxnya di depan gua seperti ini, ada tulisan M06 hitam gitu aja, nggak ada gambar-gambar Ironhide-nya atau gimana atau judul-judul apa. Kayak zaman sekarang yang terpati itu udah males ngedesain lagi box gitu ya. Kayak udah gini aja dah, polos aja dah, M06 gitu. Udah ada QR code. Ini QR code apa, kita cek dulu ya. Kita lihat nih apa isinya. Kemana ini? Langke123.com. Apa ini? Ada video. Ini video Ironhide-nya. Oh, kayaknya reviewnya ini. Oh, barangnya tuh ini gitu ya. Nah, ini kayak sedikit review soal barangnya gitu ya. Jadi untuk QR code-nya adalah video review. Oke, langsung kita buka. Ini agak unik ya bukanya. Apakah yang bagian atasnya yang... Oh, kayaknya bagian atasnya ini deh guys ya. Karena ini yang flapnya tuh di atas gitu. Seperti ini. Ini warnanya juga hitam doang berarti kalau misalkan ini yang di atas nih. Oh, gini doang bukanya cuman di... gimana sih? Loh. Bentar, kebalik. Bener, yang ada tulisannya yang bener. Ini unboxingnya udah puyeng ini ya. Cara unboxingnya ini. Oh, kayak gitu flapnya. Nah, ini dia guys. Gua sih emang udah menanti-nanti banget ya figur ini. Gue seneng banget sih. Jadi salah satu karakter favorit gue di film Transformers 2007 itu Optimus Prime dan juga Ironhide. Justru bukan Bumblebee-nya. Bumblebee-nya gue ya keren tapi ya udah gitu ya. Tapi Ironhide menurut gue lebih keren ya. Kayak seumur Optimus Prime gitu kayaknya, kayak lebih bijak juga dan juga senjatanya banyak banget. Udah gitu mobilnya bagus banget. Nah, ini dia. Di blister seperti ini. Kebetulan gue udah punya yang MPM6-nya ya, yang dari Hasbro-nya langsung license masterpiece. Cuman itu skalanya kayak nggak kena sama yang si Black Apple Optimus Prime. Yang lainnya tuh kena. Jadi ntar gue kasih lihat ya. Gue udah punya semua karakter dari film Transformers 2007. Tapi yang skalanya paling nggak kena cuma si Ironhide-nya gitu. Kayak agak kekecilan. Mungkin si Black Apple juga mempunyai keresahan yang sama gitu ya. Karena kan biasanya bikin-bikin ini fans juga kan. Jadi ya dibikin yang lebih detail dan juga skalanya yang bener. Dan juga di bagian tangannya udah lebih better ya. Karena yang MPM setahu gue itu tangannya agak lemes gitu guys. Ini langsung kita buka. Langsung kita keluarin. Gimana? Apakah ada yang ngiket? Nggak ada kan? Oke. Ini sih gede sih. Dibanding MPM ini gede sih. Berasa kayak BMB. Gue pernah review juga yang BMB ya. Mati bisa nyala juga, senjata bisa nyala juga. Cek aja di sini langsung di channel Boy Mleno. Nah, sekarang mainan tuh gue upload di sini. Jadi subscribe channel ini kalau mau lihat mainan terus. Ini dia senjata kita dapat lumayan banyak. Dan senjatanya ini juga part of transformation ya. Jadi ini bukan aksesoris biasa doang. Bahannya bagus sih guys. Ini kayak bahan ABS kayak Marvel Legends gitu. Jadi bukan kayak plastik banget doang. Terus kita udah nggak dapat petunjuk. Oh, mungkin tadi petunjuk transformnya mungkin video tadi ya. Tadi kan belum nonton habis kan. Jadi lebih baik jangan sotoy. Kita nonton video itu nanti ya. Gua mau lihat gimana transformation-nya. Nanti gua akan tunjukin juga transformation-nya seperti apa. Ini dia untuk si Ironhide. Tangannya sih better sih ya. Gue lihat sih di bagian tangannya ini nggak lemes kayak MPM sih. Tuh kayak kuat gitu. Kayak ratchetnya ngiket. Nah, ini seperti ini. Coba diri dulu yang bener. Udah berdiri yang bener. Seperti ini. Untuk detailnya sih ini bener-bener ya guys nih. Kalau kalian lihat, ini detailnya. Bagian-bagian robotnya. Terus ada roda-rodanya. Ini gue masih amazed kalau ini bisa transform sih sebenarnya ya. Kalau figur ini dibilang nggak bisa transform pun gue percaya gitu kayak. Lihat, gak ada backpack bro ya. Belakangnya tidak ada backpack sama sekali. Kayak bener-bener clean look. Tapi ini kayak kelihatannya transformasinya nggak gitu ribet ya kelihatannya. Tapi nggak tahu nih, ntar kita coba ya. Untuk bahan-bahannya sih gue suka karena ini banyak bahan nggak pakai plastik banget. Jadi ada diecast, kayak sebelah sini diecast, dicampur kayak ABS gitu. Jadi nggak gampang patah juga. Dan juga di bagian kakinya ini juga diecast ya. Oke, kita pegang aqua dingin. Ya, bagian-bagian sini ada yang dingin nih, tengah-tengahnya nih. Ini kayak diecast nih ya untuk di kakinya. Di bagian badannya berat banget sih ini, beratnya kayaknya ada kali 800 gram. Nggak deh. Oh, ini bisa dicopot. Ada ball jointnya gitu. Kenapa ada ball jointnya begitu? Artikulasi gimana? Oh, lumayan. Ini sih gue bener-bener amazed banget guys untuk detailnya kali ini. Tuh seperti ini. Kalian lihat tuh mukanya. Ini apakah bisa nyala? Udah pasang baterai. Oh, bisa nyala guys. Jadi ada tombolnya di belakang ini. Tinggal kita pencet bisa nyala. Seperti ini. Oke. Apakah senjatanya juga bisa nyala? Senjatanya nggak ada lampu ternyata ya. Nah, ini kekurangannya nih. Karena dia kan harus ditransform juga si senjatanya. Jadi nggak bisa ada elektronik lampunya. Jadi elektronik lampunya cuman ada di bagian matanya doang kan. Di bagian sini lampu mobilnya juga nggak ada. Seperti ini. Untuk artikulasi langsung kita lihat seperti apa. Untuk kepalanya dia kayak gini. Bisa naik ke atas lumayan naik. Bisa 360 derajat. Terus mulutnya juga ada artikulasi. Bisa dibuka kayak yang MPM. Bisa dibuka dan juga ditutup. Habis itu di bagian tangannya juga bisa lateral seperti ini. Cukup tinggi ya. Ratchetnya sih menurut gue ini cukup kenceng loh ya. Kayak gini nih. Jadi dia nggak lemes. Untuk di bagian sikutnya cuman 90 derajat. Pergelangan tangan bisa 360 derajat. Apakah ball joint juga? Nggak ball joint itu bisa muter. Tapi bisa naik turun ya. Nggak bisa
bisa ke kiri kanan. Oke, habis itu di bagian badannya bisa 360 derajat. Untuk pinggangnya, wow, ini sih mantep guys. Tendangnya bisa kayak gini doang, ke depannya nggak terlalu jauh. Ini agak copot-copot nih karena ada rodanya. Ke belakang nggak terlalu jauh juga. Terus di bagian knee, dengkul, kalau bisa segini bengkoknya, ya artikulasinya minim ya. Terus ankle-nya bisa ke bawah gini dan kayak ada hidroliknya gitu guys. Kalau lo tarik gitu, keren banget sih ini. Gila bro, keren. Oh, bisa dilipat gitu. Kiri kanan nggak bisa ya, nggak bisa ngengkel, cuma bisa naik turun doang. Detailnya sih menurut gua ini kayak 10/10 nggak sih mainan ini, kayak bener-bener kayak nggak ada minusnya. Tapi kita nggak tahu ya apakah saat nanti ditransform adakah masalah atau tidak. Semoga tidak ada ya. Cuman ini overall gila, looksnya sih benar-benar parah banget guys. Ini guys bagus banget ya. Oke, jadi ini udah gue pasang untuk si senjatanya. Ternyata masangnya tuh agak sulit ya. Jadi ini kayak ada pack di bagian tangannya sini nih, harus lo pasang gini. Jadi ini kan senjatanya tadi begini nih ya kan, dikeluarin gitu. Habis itu taruh sini sambil dimasukin packnya ke dalam tangannya gini tuh. Oke, seperti ini tuh ya. Detailnya bener-bener guys. Jadi tuh di bagian kakinya ini piston-pistonnya tuh ya, kayak lihat tuh parts-parts robotnya. Nah, gimana bikin lo nggak ngiler? Nah, untuk harga figur ini 1,5an. Jadi ya menurut gua 1,5an ini waktu itu harga si Black Apple Optimus Prime. Enggak, Black Apple Optimus Prime kalau nggak salah 1,8 apa 1,9, dan sekarang udah 2 jutaan, 2,5 ya. Sekarang ini harga 1,5 untuk si Ironhide-nya. Ini sih gue suka banget ya, kayak gede gitu. Nah, sekarang langsung aja kita lihat perbandingannya dia sama Optimus Prime si Black Apple seperti apa. Ini dia kalau dibandingin sama Optimus Prime Black Apple. Nah, kan enak kan untuk skalanya tuh ya. Tuh kalau kita lihat sebelah-sebelahan, si Ironhide-nya nggak terlalu pendek gitu loh. Jadi kayak pas gitu gini. Ngomong sama Optimus Prime, ini Optimus Prime bisa nyala nggak? Bisa nyala guys ya, gue lupa ya. Seperti ini untuk skalanya bersama Optimus Prime. Cakep ya. Sebenarnya emang gue koleksi Transformers tuh gue mau koleksi semua versi detail dan bisa transformnya Transformers 2007. Optimus Prime, Ironhide-nya, Ratchet, terus si Bumblebee dan juga Jazz. Gue udah punya semua akhirnya sekarang ya. Dan sekarang ini kita bandingin sama yang si Ironhide MPM ya, Movie Masterpiece. Ya sebenarnya bagus juga untuk yang MPM ini, cuman kayak lebih kecil ya. Kecil banget ya juga, tangannya lemes guys. Jadi Ratchetnya kayak nggak kuat. Jadi kayak jatuh mulu tangannya gitu, kayak di belakang mulu. Kalau ini kan tangan bisa naik nih, ya, kayak bisa nembak gitu. Ini tangannya jatuh aja gitu ya. Abis itu, dan untuk transformation ini lumayan ringkih. Jadi gue ada beberapa parts yang udah patah sebenarnya ya untuk si MPM. Dan ini kecil banget tuh kalau dibandingin sama Optimus Prime, kayak pendek banget sih si Ironhide MPM ini. Dan bagian belakang masih ada backpack kayak gini. Tapi kalau Ironhide yang Black Apple ini, lihat tuh backpacknya gila. Bener-bener kayak kita nggak nyangka ini bakal bisa transform aja gitu sih figurnya ya. Dan ternyata kalau udah dilihat banding-bandingin sebelah-sebelahan gini, yang MPM jadi nggak terlalu gimana ya. Padahal dulu tuh gue pas ngeliat yang MPM tuh kayak bagus banget sih, parah gitu, kayak mirip banget. Tapi sekarang ya emang berkembang terus ya teknologi, apalagi third party juga terus bikin terus ngulik terus sampai mirip, akhirnya terjadilah seperti ini. Dan ini kalau dibandingin sama Autobots Transformers 2007 lainnya, gila ya. Sekarang ini udah bener-bener dream come true banget. Gue udah lengkap semuanya akhirnya. Oke, langsung kita lihat gimana figur ini pasti transform dan jadi mobilnya. Tapi ini kayak kelihatannya transformasinya nggak gitu ribet ya. Tapi ini kayak kelihatannya transformasinya nggak gitu ribet ya. Tapi ini kayak kelihatannya transformasinya nggak gitu ribet ya. Tapi ini kayak kelihatannya transformasinya nggak gitu ribet ya. Akhirnya setelah gua rubah jadi robot sekitar sejam sampai 2 jam ya. Perjuangan banget, jadi gua gak kasih lihat ke lu ya cara berubahinnya guys. Nanti lu lihat aja di YouTube, banyak banget yang udah kasih lihat transformasinya. Nah ini menurut gua sih salah satu transformasi yang tidak gua enjoy ya untuk si Black Apple Ironhide ini. Padahal versi Optimus Prime-nya gue enjoy banget karena lumayan gampang ya. Dan yang gue suka dari Black Apple, dia selalu ngumpetin si senjatanya di dalam transformasi ini. Jadi senjatanya nggak bakal berceceran ya. Nah jadi ini dia untuk si bagian pistolnya yang ditaruh di punggungnya itu, bisa diselipin di bawahnya sini nih, kiri kanan ya. Ini tuh ya satu-satu. Dan untuk bagian kanannya itu diumpetin di sini satu ya, tuh ini dia. Nah di sini satu lagi. Jadi bisa diumpetin dalam badannya dia. Cuman transformasinya memang gue bilang tadi nggak enjoyable karena plastik ini plastik fleksibel ternyata. Jadi kalau misalkan lu tekan bagian satu, yang satu lagi lepas. Lu tekan bagian sini, yang satu lagi lepas. Jadi kayak susah banget untuk rapetinnya. Bahkan yang bagian ini juga nggak rapet-rapet ya. Gue lihat di YouTube semua orang juga banyak banget yang bagian sini tuh nggak rapet, kayak ketekuk gitu ya, karena ketarik. Di bagian sini juga nggak rapet, dan ini gue bener-bener pegangnya kayak ringkih gitu ya pas di mobil ya, kayak takut ketekan dikit langsung ada yang kebuka, langsung jadi nggak rapet tuh ya. Ini mesti dirapet-rapetin terus nih tadi sekali gue buka. Ya gitu deh, nggak enjoyable. Pokoknya gue lebih suka dia pas jadi versi jadi robot karena emang detailnya kelihatan, bentuknya mirip CGI. Ya pas jadi mobil ya kayaknya emang formalitas aja ya. Transformers harus jadi mobil. Dan untuk bagian robot-robotnya juga masih kelihatan tuh ya di bawah-bawah sini, nggak terlalu ngumpet gimana banget tuh ya, masih kelihatan kalau kalian perhatiin. Cuma memang rodanya ini nyentuh tanah
sana ya, jadi masih bisa ngegelinding, rodanya muter-muter. Untuk di bagian grillnya ini harusnya GMC, cuman dia jadi GMG karena dia nggak license. Dan untuk bagian belakangnya ini harusnya logo Autobots, tapi dia nggak ada, polos aja karena nggak license ya guys. Tapi untuk tulisan 4x4-nya semuanya ada. Jadi menurut gua ini figur yang enaknya pas jadi robot aja. Mendingan lu pajangnya pas jadi robot aja, itu kelihatan kerennya banget. Matanya bisa nyala. Kalau misalkan pas jadi mobil ya seperti inilah jadinya ya. Ya kalau misalkan lu mau ngumpulin Autobots Transformers 2007, menurut gua ini salah satu yang boleh lu sikat, tapi yang nggak usah dirubah jadi mobil ya. Karena menurut gua jadi mobilnya agak kurang. Membuat figur ini ratingnya jadi berkurang kalau menurut gua ya. Jadi perlu kalau beli, perlu karena ini mirip CGI ya. Apalagi buat lu yang kolektor Transformers 2007. Dan juga skalanya lebih pas sama Black Apple Optimus Prime-nya. Tapi kalau lu suka versi mobilnya Ironhide, menurut gua sih cukup mengecewakan ya untuk versi mobilnya. Jadi seperti itu guys. Oke, itu review gue mengenai Black Apple Ironhide M06. Gue gak tahu apakah namanya tetap Ironhide dia, walaupun gak license ya. Tapi ini menurut gue keren banget. Kalau lu suka dengan video ini, klik tombol like-nya juga, jangan lupa subscribe supaya gue bisa review mainan lain yang seru-seru. See you next video. Stay healthy, stay lucky, people.